Apa salah Pak Jokowi kepada Indonesia gitu. Apanya gitu. Sampai bukunya dibakar gitu kan. Ngapain gitu. Yang dicemooh Najwa Shihab gitu. Karena beliau ngatakan bahwa ya masa Najwa Shihab gak tahu artinya nebeng. Kemana aja kalian dari kemarin gitu. Kok ketika Kaisang bilang nebeng kalian gak pernah protes. Kenapa kemudian pada akhirnya berbagai macam lembaga negara yang digaji oleh negara itu menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan politik. Wah ini. Hai korban ghosting, setelah lama tidak mendapat kabar akan berbagai macam kehilangan-kehilangan, termasuk kehilangan di masa lalu terkait pelanggaran HAM berat, hari ini ternyata kasus Kaisang Pangarep tidak dari itu. Karena hari ini ada kejelasan yang kemudian disampaikan oleh KPK gitu, sehingga ada jawaban yang pasti. Meskipun akhirnya jawaban-jawaban itu cukup mengecewakan. Karena dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita berharap bahwa kekasih kita itu dapat menerima kita sepenuh hati, sepenuh jiwa dengan tulus dan jujur. Tapi rasa-rasanya ternyata KPK memberikan pernyataan yang mengecewakan karena dari berbagai macam kasus gratifikasi jet pribadi yang dilakukan oleh Kaisang, yang dimiliki oleh Kaisang, yang diminati oleh Kaisang, itu berakhir dengan kalimat bahwa Kaisang bukan penyelenggara negara. Jadi setelah berlama-lama kita muter dari barat ke timur, timur ke utara, selatan ke utara dan sebagainya, kayak mirip-mirip lagu Wale gitu kan, timur ke barat, selatan ke utara, tak juga Kaisang tertangkap. Karena gak ketemu gitu, gak ada kasus gratifikasi yang kemudian diterima oleh Kaisang, karena Kaisang sudah bukan penyelenggara negara dan dia sudah pisah keluarga dengan Jokowi, sudah punya istri. Ibaratnya tuh kakaknya ini sudah pisah gitu, jadi tidak dalam satu kakak Jokowi kemudian ada Kaisang misal, enggak gitu, sudah pisah kakak, jadi dia sudah menjadi pribadi sendiri. Perkara dia ternyata akhirnya mendapat jet pribadi dari temennya, ya gak ada persoalan gitu, gak ada persoalan. Dia juga sudah memberikan klarifikasi. Memberikan klarifikasi setelah semuanya heboh, setelah semuanya memberikan pandangan, baru dia ujug-ujug datang memberikan klarifikasi, seolah-olah datang sendiri gitu. KPK sudah manggil dari awal. Kok tiba-tiba seolah-olah datang sendiri gitu. Dan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Gufron, yang mengatakan bahwa Kaisang ini bukan penyelenggara negara, sehingga setelah ditelaah selama 3 kali kan, bahkan penelaahan ini sudah 3 kali dilakukan gitu. Ya pada akhirnya tetap sama, Kaisang bukan penyelenggara negara, sehingga ini tidak bisa dikatakan gratifikasi atau enggak. Dikasih itu contoh-contoh lain, misal kayak guru ya kan, kemudian diberikan apa barang-barang atau apalah oleh muridnya, oleh orang tua muridnya misal, dan guru ini bukan penyelenggara negara, jadi nggak ada gratifikasi kan. Ada contoh-contoh lain juga yang sama demikian rupa, bukan penyelenggara negara, sehingga dia ya tidak mendapatkan gratifikasi gitu kan. Tapi satu sisi Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka ya kan, ditetapkan sebagai tersangka, dibawa, diperiksa ya kan. Meskipun sampai hari ini belum ada kejelasan apa kemudian yang akhirnya membuat diri Tom Lembong kaya dari berbagai macam kasus itu. Oh nggak apa-apa katanya. Kasus korupsi itu kan bukan hanya tentang memperkaya diri, tapi memperkaya orang sekitar. Kalau Jokowi memberikan berbagai macam kekuasaan ya kan, kesenangan bagi sekitar keluarganya, nggak masalah gitu. Gak masalah gitu. Dan dari kasus gratifikasi Kaisang ini akhirnya memang ini sebenarnya sudah jawaban lama yang baru saja keluar gitu. Jadi jawaban dari Wakil Ketua KPK terkait kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang terkait dengan jet pribadi ya kan, itu jawabannya sudah jawaban lama yang baru saja keluar aja gitu. Nunggu semuanya tenang, nunggu semuanya redam gitu kan, nunggu semuanya gak tahu soal kasus Kaisang bagaimana, baru akhirnya keluar ping gitu. Bersih, sudah clear gitu. Dan jawaban akhirnya yang menyampaikan bahwa ya, Kaisang bukan penyelenggara negara, itu kan sudah jawaban lama. Jawaban pertama ketika kemudian ada isu soal jet pribadi, bahkan Bobi Nasution juga membela bahwa Kaisang bukan pejabat negara, jadi gak ada persoalan gitu. Bahkan waktu itu akhirnya muncul juga jet pribadi Bobi Nasution sampai Blok Medan. Tapi sampai sekarang gak ada kabar gitu, gak ada kabar bagaimana kemudian itu bisa terjadi, gak ada kabar apakah kemudian ini gratifikasi atau enggak. Tapi yang Kaisang sudah mendapatkan jawaban bahwa ini bukan bagian, atau kita tidak tahu apakah ini gratifikasi atau tidak.
Karena begini, kalau pada akhirnya ternyata demikian, maka pejabat-pejabat negara kita, para pemangku kepentingan, kewenangan, orang-orang penting di negara kita dengan berbagai macam jabatannya, fasilitasnya, dia bisa memperkaya keluarganya dengan cara, ya asalkan bukan dia aja yang menerima nih gitu. Misal saya jadi presiden, misal. Ya saya kenalan dengan berbagai macam seluruh elemen gitu kan, kemudian akhirnya untuk mendekati saya, maka dia ingin memberikan berbagai macam sesuatu, apresiasi dan sebagainya. Meskipun dalam konteks pertemanan, nggak ada persoalan gitu. Tapi negara tidak membolehkan itu gitu. Nah, itu yang penting untuk kemudian diketahui sehingga harus dilaporkan kepada PK soal apa dan sebagainya gitu. Kita memang tahu bahwa Jokowi ketika diberikan berbagai macam barang-barang oleh orang-orang gitu kan, baik orang luar negeri, tamu-tamu hormat dan sebagainya, itu selalu dilaporkan kepada KPK gitu sebagai laporan gratifikasinya itu, sehingga itu diserahkan kepada negara biar dikelola oleh negara, tidak diambil pribadi gitu. Tapi kalau soal numpang jet pribadi gak ada persoalan. Meskipun pada akhirnya kemarin ya, sebelum KPK membacakan soal keputusan bahwa ini gratifikasi atau enggak dan dia tidak tahu ini gratifikasi atau tidak dan mengarah kepada bukan gratifikasi gitu kan pernyataannya. Sebelum itu tuh ada kasus ramai gitu. Apa yang ramai? Soal pernyataan Najwa Shihab. Jadi Najwa Shihab dicemooh oleh warga TikTok karena dia mengatakan bahwa kemarin rencananya kan Pak Jokowi pulang ke Solo mau pakai pesawat komersil. Emang gitu masalahnya gitu. Kan emang menyatakan demikian. Jadi apa masalahnya? Tapi ketika kemudian akhirnya live gitu kan, lihat ternyata pakai TNI AU dan itu perintah dari Prabowo. Ya gak ada persoalan gitu, selesai. Cuma ketika Najwa Shihab mengatakan bahwa ya kemarin kan niatnya mau naik pesawat komersil, terus sekarang nebeng TNI AU, pesawat TNI AU. Itu langsung berhenti sejenak, tek, enggak gitu ya. Iya kan, bukan nebeng katanya. Nebeng itu kan bareng kemudian ya tujuannya ke Amerika misalnya, terus berhenti di tengah jalan misalnya, itu nebeng gitu kan, karena kebetulan searah katanya. Jadi ini bukan nebeng gitu. Yang dicemooh Najwa Shihab. Apa salah Pak Jokowi kepada Indonesia gitu? Apanya gitu? Sampai bukunya dibakar gitu kan? Ngapain gitu? Yang dicemooh Najwa Shihab gitu. Karena beliau mengatakan bahwa ya masa Najwa Shihab gak tahu artinya nebeng. Kemana aja kalian dari kemarin gitu? Kok ketika Kaisang bilang nebeng kalian gak pernah protes? Ini kan aneh gitu. Iya kan? Habis Najwa Shihab ramai dicemooh soal nebeng karena Jokowi pulang ke Solo naik apa namanya pesawat TNI AU, KPK memberikan kejelasan tentang kasus Kaisang. Ya kan? Kemudian sebelum itu ada juga kasusnya Tom Lembong gitu. Beriringan, bersamaan. Di setelah itu kemudian Kaisang yang muncul bahwa kasus gratifikasi Kaisang itu bukan kasus gratifikasi karena dia bukan pejabat negara. Ini kan apa maksudnya gitu? Apakah kemudian supaya kita terbentuk perspektif sosialnya untuk kemudian prihatin dan peduli bahwa kata nebeng ini bukan kata negatif yang akhirnya tertuju pada Jokowi dan Kaisang gitu, tapi tertuju kepada Najwa Shihab. Dipelintir semuanya jadinya kan repot gitu. Dan dari kejadian-kejadian ini pasti ada satu benang merah sehingga satu perspektif sosial yang kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia, anak muda dan sebagainya, itu tentang satu perspektif bahwa kalimat nebeng ini selesai persoalannya, dan kalimat nebeng ini arahnya bukan Kaisang dan Jokowi tapi ke Najwa Shihab. Karena Najwa Shihab menghina. Kan itu yang kemudian akhirnya dapat kita lihat. Dan dari berbagai macam tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, kita memang perlu mengapresiasi berbagai macam kinerja KPK. Tapi dalam pada satu sisi kadang kita muncul banyak pertanyaan gitu. Kenapa kemudian pada akhirnya berbagai macam lembaga negara yang digaji oleh negara itu menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan politik. Wah ini repot ini gitu kan. Sehingga akhirnya ketidakjelasan, ketidakdetailan penyampaian penjelasan terkait berbagai macam kasus yang dilakukan itu memberikan perspektif yang negatif gitu. Seolah-olah apa yang kemudian dilakukan diberikan alasan pembenaran, bukan karena kebenaran. Itu yang kemudian menjadi persoalan dan harus diperbaiki di Indonesia. So asik kita. Jadi apapun yang kemudian akhirnya sekarang sudah terjadi gitu, sudah mendapatkan kejelasan bahwa Kaisang Pangarep tidak mendapatkan hukuman akibat kasus gratifikasi jet pribadi yang dia gunakan ke Amerika, tapi mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Jadi Jokowi lengser dengan damai, Kaisang terbebas dari berbagai macam kasusnya,
Gibran menjadi wakil presiden. Wah, top sudah. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.